Baik, kita lanjutkan pembahasannya pada identitas trigonometri di segitiga siku-siku ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini, coba kita lihat ya. Di sini ada gambar sebuah lingkaran ya, sebuah lingkaran yang berjari-jari satu. Ya, yang berjari-jari satu ya. Ini jari-jarinya sama dengan satu ya. Dan di lingkaran itu kita dapat menentukan bahwa ada koordinat titik P di situ ya, titik P. Nah, yang koordinatnya adalah X, Y. Jadi kalau titik P ini diproyeksikan, berarti ini harusnya hasil proyeksi titik P itu adalah P aksen. Nah, jadi di sini ada P aksen ya. Nah, jadi berdasarkan kalau kita lihat di sini dari gambar segitiga siku-siku ya, coba kita lihat dari gambar ya, dari gambar segitiga siku-sikunya kita bisa menggunakan konsep teorema Pitagoras ya, konsep teorema Pitagoras di sini. Nah, jadi ini yang kita dapat di sini adalah OP aksen kuadrat. Nah, ini OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat, itu hasilnya sama dengan OP kuadrat. Nah, ini adalah rumus teorema Pitagorasnya ya, ini teorema Pitagorasnya ya, Pitagoras. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari gambar, OP aksen itu senilai dengan X ya. Jadi jaraknya dari titik pangkal ke titik P aksen itu adalah sepanjang X. Nah, kemudian PP aksen itu adalah tinggi dari si segitiga, yaitu setinggi Y. Jadi kalau berdasarkan ini kita gunakan, maka kita tinggal tukar, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ya, karena OP itu tadi adalah jari-jarinya ya, yang merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku itu merangkap juga sebagai jari-jarinya dari si lingkaran ya. Nah, kemudian konsep berikutnya adalah ya, kita perhatikan identitas trigonometri. Jika alfa sudah diketahui, yaitu sudut alfa ini ada di kuadran 1, maka dengan menggunakan konsep identitas kosinus, kita nanti bisa dapatkan cos alfa itu adalah X per 1. X per 1 berarti X-nya sisi samping, 1 itu sisi miring. Dan sinusnya adalah sisi depan per miring atau sama dengan Y per 1. Nah, sehingga nanti kita kali silang. Nah, kalau ini kita kali silang, maka nanti yang kita dapat hasilnya X sama dengan cos alfa. Ya, cos alfa kali 1 ya tetap cos alfa. Demikian juga halnya untuk yang sinus alfa, ini juga kita kali silang, berarti hasilnya nanti Y sama dengan sinus alfa. Nah, oke. Nah, berarti kalau misalnya nanti kita tukarkan ya, kalau nanti misalnya kita tukarkan nilai X itu dengan cos alfa dan Y itu dengan sin alfa, maka nanti akan didapat identitas trigonometrinya, yaitu cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, inilah pembuktiannya untuk identitas yang pertama ya. Tapi ada juga nanti beberapa sumber membuat seperti ini juga sama, nggak masalah ya. Ini sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini sama dengan 1 ya, itu untuk proses pembuktiannya. Nah, jadi nanti yang berikutnya, nah itu pembuktian yang berikutnya adalah, nah ini yang pertama ya, udah dapat. Jika kedua ruas persamaan ini ya, coba kita lihat persamaan yang dimaksud adalah persamaan dari teorema Pitagoras ini. Nah, Pitagoras ini kita sama-sama bagikan X
kuadrat. Nah, jadi nanti yang kita dapat prosesnya kalau dia sama-sama dibagikan X kuadrat, maka akan dapat seperti ini. Ya. Nah, maka akan dapat seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan kelanjutannya, ya. Nah, dari sini kita dapat, oh, di sini ada bentuk, ya. Coba kita lihat di sini. Ternyata kalau kita sinkronkan dengan identitas trigonometri, ya, Y per X itu, nah, Y per X ini sama artinya dengan kotangen. Sorry, bukan kotangen ya, tapi tangen ya. Ini sama dengan tangen alfa. Nah, sedangkan 1 per X, ya, 1 per X itu nanti jadinya siapa? Nah, jadi di sini karena X-nya itu tadi sudah kita buat sama dengan cos alfa. Nah, ini nanti si X-nya itu sama dengan cosinus alfa ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya diteruskan lagi, maka nanti akan didapat. Kalau tadi dinyatakan bahwa Y per X itu adalah si tangen alfa, sedangkan 1 per X itu sama dengan, karena X-nya tadi kita sudah nyatakan ini sama dengan cosinus alfa, berarti 1 per cos alfa sama dengan sekan alfa, maka nanti kita dapatlah bentuk identitas yang kedua, yaitu 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ingat kembali, ini rumus teorema Pitagoras yang kita dapat di awal. Kemudian sama-sama kita bagi dengan Y kuadrat. Maka nanti akan kita peroleh hasilnya seperti ini ya. Nanti di sini kita bisa lihat bahwa X per Y itu sama dengan kotangen alfa. Dan tadi pada penjelasan sebelumnya dari identitas trigonometri kita dapat Y itu sama dengan sinus alfa. Berarti nanti 1 per sinus alfa sama dengan kosekan alfa. Jadi nanti yang kita dapat untuk rumus ketiga ini adalah 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, itu untuk pembuktian identitasnya pada trigonometri, identitas trigonometrinya pada segitiga siku-siku. Nah, jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini berdasarkan hasil dari pembuktian kita tadi, maka kita dapatkan ada 3 bentuk rumus identitas trigonometri dasar yang diperoleh dari teorema Pitagoras yang telah kita buktikan tadi. Yang pertama adalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, jadi nanti di sini bisa kita kembangkan, bisa kita manipulasi sedikit. Kalau misalnya kita mau mencari nanti sin kuadrat alfa, ya, maka nanti hasilnya pindahkan aja cos kuadrat alfa ini ke ruas kanan. Berarti nanti jadinya 1 dikurang cosinus kuadrat alfa. Nah, kalau misalnya nanti kita hanya mau mencari cos kuadrat alfanya saja, berarti nanti sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Ya. Nah, kemudian ini juga bisa kita rubah-rubah ya. Jadi nanti kalau misalnya kita nanti mau mencari hanya tangennya saja, berarti kalau kita cari tangen kuadrat alfanya saja berarti sama dengan sekan kuadrat alfa kurang 1. Nah, sedangkan kalau untuk yang satu lagi, kalau hanya kita cari kotangen kuadrat alfanya saja, kotangen kuadrat alfa ini berarti sama dengan kosekan kuadrat alfa kurang 1. Nah, jadi inilah bentuk-bentuk manipulasinya dari identitas trigonometri dasar yang diperoleh dari teorema Pitagoras. Nah, untuk kegunaannya apa? Ya. Nah, kenapa kita harus mengetahui identitas trigonometri, baik itu yang identitas kebalikan ataupun identitas perbandingan ataupun identitas trigonometri untuk pada pembuktian di teorema Pitagoras. Kenapa kita harus menguasai itu? Karena ada gunanya ya. Nah, gunanya adalah yang pertama, kita nanti bisa menggunakan identitas-identitas trigonometri itu untuk nanti menyederhanakan bentuk-bentuk trigonometri. Itu yang pertama.
Jadi ada bentuk trigonometri yang agak rumit, bisa nanti dibuat dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian yang kedua, kita nanti bisa menggunakan identitas trigonometri itu untuk menyelesaikan persamaan trigonometri yang dalam bentuk lain. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan identitas trigonometri itu untuk membuktikan identitas-identitas trigonometri yang lain, ya. Jadi ada 3 kegunaan dari identitas trigonometri yang harus kita kuasai, dan ini nanti akan bisa kita terapkan dalam bentuk-bentuk penyelesaian soal, ya, mulai dari yang ringan soalnya dan maupun nanti yang agak-agak rumit akan saya tampilkan setelah iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman.